Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Kali ini kita akan membahas topik tentang ketahanan pangan. Pertama kita lihat adalah definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang 8 tahun 2002, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang baik, yaitu cukup dalam segi jumlah maupun mutunya, merata dan juga terjangkau. Jadi, jika kita uraikan, ketahanan pangan ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk pada tingkat harga yang terjangkau. Jadi, dari komoditas pangan yang tersedia ini juga harus terjamin keterjangkauannya, ya. Jadi setiap masyarakat, setiap individu itu harus terjamin kemampuannya dalam membeli bahan pangan yang dibutuhkan. Ketahanan pangan sebagai ketersediaan yang nyata, suplai pangan pokok berkualitas tinggi yang diproduksi secara domestik yang akan mempertahankan standar kehidupan yang ada, ya. Jadi harus ada jaminan bahwa komoditas pangan yang merupakan kebutuhan pokok setiap individu itu tersedia jumlahnya dan juga kualitasnya terjamin bahwa itu memang layak untuk dikonsumsi. Kemudian ketahanan pangan tercapai apabila semua orang pada setiap saat memiliki jangkauan fisik dan ekonomi pada pangan bergizi dan aman dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi mereka untuk menunjang kehidupan yang sehat dan aktif. Ya, jadi konsep ketahanan pangan, definisi ketahanan pangan itu sangat jelas dan menyeluruh gitu ya. Jadi ketahanan pangan ini akan tercapai apabila memang semua individu di suatu masyarakat, suatu wilayah itu bisa mendapatkan bahan pangan. Ya, itu yang dimaksud dengan memiliki jangkauan secara fisik. Dia bisa mendapatkan bahan pangan secara fisik, misalnya dari lahan pekarangannya sendiri. Atau jika dia tidak punya lahan pekarangan sendiri, tidak bisa memperoleh bahan pangan secara fisik, dia bisa membeli. Ya, itu yang dimaksud dengan jangkauan ekonomi. Jadi bisa membeli bahan pangan, dia punya kemampuan, punya pendapatan secara ekonomi, punya kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan pangan. Nah, bahan pangan yang dimaksud juga tidak asal bahan pangan saja, tapi yang bergizi dan aman. Ya. Jadi selain juga jumlahnya tersedia, dia juga harus bergizi dan aman untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi, ya. Dan juga preferensi. Jadi nggak hanya kebutuhan gizi tapi juga preferensi, seleranya, sukanya apa, ya, untuk bisa menunjang kehidupan yang aktif dan sehat. Ya, jadi sangat-sangat komprehensif sekali ketahanan pangan ini didefinisikan untuk bisa menjamin bahwa setiap orang itu bisa memenuhi kebutuhannya akan pangan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ya. Itu konsep definisi dari ketahanan pangan. Nah, ini adalah riwayat ya atau perjalanan sejarah dari konsep ketahanan pangan. Nah, diawali pada awal dekade tahun 70-an, istilah ketahanan pangan atau food security ini mulai dikenal, ya, dengan adanya krisis pangan dan juga kelaparan. Jadi food security itu berbeda dengan food safety, ya. Kalau food safety itu adalah keamanan pangan,
Sedangkan di sini kita bicara tentang ketahanan pangan atau food security. Nah, kemudian PBB tahun 71 dalam kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan untuk membangun komitmen internasional dalam mengatasi masalah pangan dan kelaparan terutama di Asia dan Afrika. Nah, pada saat ini pengertian ketahanan pangan masih terfokus pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan pokok ya, karena masalah yang terjadi adalah masalah kelaparan. Jadi belum bicara tentang preferensi, gizi dan lain sebagainya, tapi baru kebutuhan pokoknya yang terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian tahun 75 United Nations mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ketersediaan yang cukup makanan utama pada setiap saat dan mengembangkan konsumsi pangan secara konsisten dan dapat mengimbangi fluktuasi produksi dan harga. Ya, jadi ini masih pada ketersediaan dan juga sudah pada konsumsi juga ya, pengembangan konsumsi pangan. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 94 oleh World Bank, ketahanan pangan dapat dicapai hanya jika semua rumah tangga mempunyai kemampuan untuk membeli pangan. Ya, jadi ya kemampuan untuk membeli pangan, daya beli, ya itu sangat berpengaruh untuk bisa menjamin bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan, bisa memenuhi kebutuhannya akan makanan. Kemudian tahun 96 ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses terhadap cukup pangan oleh penduduk agar dapat melakukan aktivitas dan kehidupan yang sehat ya. Jadi di sini sudah mulai ada tambahan kehidupan yang sehat. Jadi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga sudah untuk hidup sehat ya. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi ketersediaannya saja, tapi juga sudah melihat pada dampak yang dihasilkan dari konsumsi pangan tersebut. Kemudian tahun 97 International Food Summit dan International Conference of Nutrition tahun 92 ya, oleh FAO, Badan Pertanian Dunia tahun 97 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi tersedianya pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Ya, jadi setiap orang, setiap saat, jadi dimanapun, kapanpun dia berada, dimanapun itu harus bisa memenuhi kebutuhannya akan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Ya, nah ini selaras dengan paradigma baru kesehatan. Ini masih pada tahun 2010 ya, Indonesia Sehat 2010. Nah ini kita lihat bahwa ketahanan pangan tersedia setiap saat, jumlahnya cukup, bisa dibeli, distribusinya merata dan juga aman untuk dikonsumsi. Ya. Nah beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah ketersediaan ketersediaan air dan sarana produksi yang cukup, tepat waktu dan tercukupi ya. Jadi ketersediaan air dan sarana produksi ini jelas harus terjamin ya, agar bisa menjamin ketersediaan pangan. Di mana pangan itu mau tersedia dengan baik apabila ketersediaan air dan juga sarana produksi. Sarana produksi itu bisa dari lahan pertaniannya ya, kemudian tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, kalau itu tidak terjamin, tidak ada siapa yang mau menanam komoditas pangan, terus bagaimana dengan yang diproduksi, gitu ya. Kemudian penyediaan benih pangan yang unggul, bermutu, tepat waktu, dan jumlahnya tercukupi. Ya, ini juga bagian dari faktor produksi. Ya. Pengembangan teknologi budidaya dan teknologi pasca panen. Nah, ini juga akan mempengaruhi yang sudah sempat juga disinggung di mata kuliah ilmu pangan ya, bahwa teknologi ini akan mempengaruhi kualitas dari komoditas pangan yang diproduksi. Kemudian teknologi pasca panen dan lain sebagainya juga jelas akan berdampak pada kualitas dan juga kuantitas dari produksi pertanian. Nah, adanya pola pikir petani melalui pemberdayaan dan kemitraan dan agribisnis pangan. Jadi harus selalu dikembangkan nih
pola pikirnya petani, pengembangan. Jadi petani itu harus dikembangkan keterampilan dan juga pengetahuannya supaya bisa mengimbangi uh, perkembangan teknologi dan juga ilmu ya yang semakin hari itu semakin berkembang. Kemudian adanya jaminan pasar dan harga pangan. Nah, ini adalah peran pemerintah dalam membuat atau memberikan jaminan harga dasar pangan ya supaya bisa diakses oleh semua individu. Kemudian adanya jaminan keamanan pangan dan pemenuhan gizi. Ini tingkat konsumsi aman ya, keamanan pangan. Jadi tidak hanya produksinya saja yang juga dijamin, tapi juga keamanan pangannya, kualitasnya gimana. Dia tersedia banyak, tapi ketika dikonsumsi semua keracunan. Nah, itu juga menjadi masalah, jadi tidak tahan pangan juga gitu ya. Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, TNI, swasta, tokoh masyarakat, ulama dan lain-lain. Ini juga dalam hal konsumsi ya, ada juga sekelompok masyarakat yang misalnya memiliki kepercayaan tertentu sehingga ada larangan terhadap konsumsi salah satu bahan makanan. Nah, ini juga bisa mengganggu ataupun menghambat tercapainya ketahanan pangan ya. Jadi misalnya ibu hamil tapi nggak boleh makan ikan. Nah, itu kan sudah menjadi sesuatu yang masalah ya, karena kita tahu bahwa ikan adalah sumber protein yang sangat baik untuk memenuhi gizi ibu hamil. Sehingga di sini ada peran masyarakat, peran tokoh masyarakat dan ulama untuk mungkin memberikan informasi ya, memberikan edukasi bahwa anggapan bahwa ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ikan itu adalah mitos dan harus diperbaiki. Kemudian faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah dalam hal perbenihan, infrastruktur. Ini adalah untuk menjamin distribusi ya pangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu bisa terjamin dengan adanya infrastruktur yang baik. Kemudian sarana prasarana, lahan, tata niaga ya, ini juga merupakan peran pemerintah. Beberapa sasaran ketahanan pangan, yang pertama adalah potensi sumber daya alam, ya. Kemudian pengembangan produk unggulan daerah, dukungan institusi perdagangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kemampuan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi. Ya, jadi ketahanan pangan itu sangat luas sekali ya. Tidak hanya bicara di tingkat individu tapi juga sudah di tingkat wilayah, di skalanya yang sudah sangat luas sekali. Fungsi dari ketahanan pangan yang pertama adalah sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan. Akses pangan itu adalah keterjangkauan ya, kemampuan seseorang untuk mendapatkan pangan ya bagi semua penduduk dalam jumlah yang memadai merupakan hak asasi manusia yang harus selalu dijamin oleh negara bersama dengan masyarakat. Jadi kalau masih ada tetangga kita yang belum bisa mengkonsumsi kebutuhan pangannya sesuai dengan kebutuhan dia, maka kita belum mencapai ketahanan pangan. Ya. Kemudian yang kedua, syarat keharusan dalam pembangunan sumber daya manusia yang kreatif dan produktif dan sebagai determinan penting dalam mendukung lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi pembangunan nasional. Ya, nanti kita lihat bahwa ketahanan pangan itu apa? Dampaknya. Ya, kita akan melihat dampak ketahanan pangan tadi terhadap kualitas pembangunan sumber daya manusia. Nah, kemudian ini adalah beberapa aspek ketahanan pangan. Yang pertama ada kecukupan, yaitu tersedianya pangan yang cukup baik di tingkat rumah tangga. Kemudian ada aspek akses, ya, kemampuan untuk menguasai pangan yang cukup atau kemudahan untuk memperoleh pangan itu sendiri. Dan juga ada aspek keamanan atau safety ya, bahwa pangan itu harus aman untuk dikonsumsi.
dan juga ada aspek waktu. Nah, waktu ini adalah keberlanjutan ya, kontinuitas ke dari akses dan ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh keberlanjutan usaha tani. Perilaku masyarakat ya, di sini ada status tadi adalah menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan ya. Tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi bagaimana seorang dengan tingkat pendidikan yang rendah itu kalau pendidikannya rendah maka kemampuan dia untuk mendapatkan pekerjaan itu pasti menjadi lebih terbatas daripada yang pendidikannya lebih tinggi. Nah, kalau pendidikannya tinggi, pekerjaan yang didapatkan bisa lebih baik sehingga pendapatan keluarganya menjadi lebih baik. Sehingga kemampuan rumah tangga itu untuk mendapatkan pangan menjadi juga lebih baik. Kemudian adanya pemanfaatan pangan, ya, kemampuan tubuh untuk mengolah pangan dan mengubah pangan menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas atau disimpan. Nah, ini dipengaruhi oleh penyakit misalnya yang diderita oleh seseorang, itu akan mempengaruhi ya seberapa banyak zat gizi yang bisa diserap dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh seorang individu. Kemudian ini kita lihat beberapa tipe ketidaktahanan pangan. Yang pertama ada ketidaktahanan pangan kronis. Dari istilahnya saja kronis ini berarti sifatnya menetap ya, sudah berlangsung lama. Nah, ini diakibatkan karena ketidakmampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian. Jadi ini biasanya disebabkan karena faktor kemiskinan. Ketahanan pangan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama ya, berlangsung terus-menerus. Nah, ini menjadi ketidaktahanan pangan yang sifatnya kronis. Kemudian ketidaktahanan pangan transitori. Jadi ini sifatnya sewaktu-waktu ya. Nah, biasanya disebabkan karena adanya bencana alam. Kemudian ketidakstabilan harga sehingga menyebabkan pada satu waktu ini pangan menjadi tidak bisa diakses ya. Misalnya terjadi bencana alam, kemudian distribusi pangan itu menjadi terhambat dari satu wilayah ke wilayah yang mengalami bencana tadi, terputus akses jalannya sehingga tidak bisa mendistribusikan komoditas pangan, sehingga menjadi pada satu waktu kemampuan masyarakat di suatu wilayah tersebut menjadi rendah ya untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya akan pangan. Kemudian misalnya pada saat terjadi serangan hama di suatu lahan pertanian sehingga pada satu waktu semua gagal panen, nggak ada komoditas pangan yang bisa dipanen karena adanya serangan hama. Ini juga akan mempengaruhi dari ketahanan pangan baik itu di wilayah tersebut yang mengalami gagal panen atau juga di tingkat individu. Ya, yang merupakan indikator proses itu adalah ketersediaan pangan dan juga akses pangan. Nah, untuk indikator dampaknya ada dampak langsung dan juga ada dampak yang tidak langsung. Untuk dampak langsungnya konsumsi juga frekuensi makan, sedangkan dampak yang tidak langsung itu adalah pada status gizinya. Dampak tidak langsungnya lagi nanti bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia, karena seseorang yang sehat itu akan bisa produktif ya. Gimana dia mau sehat kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, itu jadi kaitannya seperti itu. Kemudian faktor-faktor penyebab dan akibat ketidaktahanan pangan. Ya, pertama adalah salah satunya yaitu ketersediaan pangan di tingkat dunia, karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan ataupun produksi memproduksi sendiri ya, belum mampu memenuhi kebutuhan produksi pangannya sendiri, maka kita masih mengandalkan produksi yang dilakukan oleh negara lain. Jadi kita mendatangkan komoditas pangan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ketersediaan pangan nasional jelas ya, bagaimana produksi dalam negeri, kemudian stok. Ya, ini
akan mempengaruhi ketersediaan pangan di negara. Kemudian pendapatan keluarga, ya, pendapatan keluarga atau juga pendapatan individu. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Karena tadi sudah kita bahas bahwa salah satu aspek ketahanan pangan itu adalah kemampuan untuk membeli, ya, daya beli. Sehingga pendapatan keluarga ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian keterjangkauan pangan tingkat keluarga dan individu, ya. Nah, salah satu yang ada di dalam faktor keterjangkauan ini adalah ini juga bisa terjadi di dalam satu rumah tangga, ya. Misalnya ada satu keluarga yang mungkin mementingkan salah satu anggota keluarganya untuk makan, sedangkan anggota keluarga yang lain dikesampingkan kebutuhannya. Nah, ini juga menjadi masalah, ya, bisa menjadi faktor yang menghambat terwujudnya ketahanan pangan. Kemudian pola asuh, tadi ya, pendidikan. Pola asuh terutama dalam konsumsi, ya, konsumsi gizi. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan memenuhi kebutuhannya akan pangan dan juga zat. Nah, ini ya hubungan tadi antara ketahanan pangan dengan kualitas sumber daya manusia. Ya. Jadi ketahanan pangan di sini ada aspek ketersediaan pangan, distribusi dan juga konsumsi. Ini mempengaruhi tingkat konsumsi dari seorang individu. Ya. Nah, seorang individu yang sehat yang memiliki status gizi yang baik, ya, dia akan menjadi individu yang produktif. Ya. Nah, individu yang produktif itu menjadi aset untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, ya, di tingkat nasional. Sehingga ketahanan pangan tadi menjadi suatu yang sangat penting, ya, untuk dijamin oleh pemerintah bahwa setiap orang harus bisa memenuhi kebutuhannya akan pangan yang aman dan juga bergizi, ya, karena itu tadi dampaknya sangat luas. Nah, ini kita lihat salah satu contoh kebijakan di bidang pangan yang masih up to date, ya, tentang pernyataan bersama tentang ketahanan pangan dan gizi dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini beberapa kebijakan yang disusun, ya, dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pangan sehat. Jadi rantai suplai pangan harus terus bergerak dan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi. Ya, pendapatan dan mata pencaharian mereka yang bergantung pada pertanian harus dilindungi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi ini beberapa masyarakat juga ada yang menjadi yang kehilangan mata pencahariannya, gitu ya, sehingga kemampuannya untuk mendapatkan pangan ini juga akan menjadi terganggu, ya, sehingga harus dilindungi. Sehingga juga sudah dilakukan oleh pemerintah adanya beberapa bantuan ini, ya, alokasi bantuan dana untuk rumah tangga dan juga masyarakat yang mengalami itu tadi PHK dan lain sebagainya. Kemudian skema perlindungan sosial dan program di tingkat masyarakat harus membantu memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dapat mengakses makanan yang bergizi. Ya. Pesan yang jelas harus dikomunikasikan tentang pentingnya asupan makanan yang sehat dan aman, serta membatasi konsumsi makanan yang berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Ya, jadi ini masih sebenarnya konsepnya masih sama dengan sebelum pandemi juga, hanya lebih berfokus bahwa setiap individu dan juga rumah tangga ini harus terus disosialisasikan, ya, bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian yang menjadi fokus yang kedua yaitu gizi ibu, bayi, dan balita, di mana layanan kesehatan harus terus menyediakan layanan gizi penting untuk ibu hamil dan menyusui, bayi baru lahir, dan anak-anak yang sakit. Ya. Mereka juga harus memberikan dukungan yang tepat bagi ibu menyusui, termasuk ibu dengan COVID, dan mengkomunikasikan informasi yang akurat tentang gizi ibu, bayi, dan balita.
Kemudian tata laksana gizi kurang. Ya, jadi walaupun pandemi berlangsung, ini permasalahan gizi kurang juga masih harus kita tangani. Sehingga layanan untuk menyelamatkan dan merawat anak-anak yang mengalami gizi kurang dan ibu yang kekurangan gizi harus dipertahankan dan disesuaikan. Ya. Di antaranya dengan meminimalkan kunjungan langsung untuk perawatan dan lebih banyak memberikan persediaan pangan bergizi di rumah. Tindakan pencegahan gizi kurang diperlukan untuk anak-anak yang rentan dan kelompok populasi lain yang berisiko, terutama orang lanjut usia dan orang sakit. Ya, ini menjadi beberapa orang yang rentan gizi. Kemudian adanya suplementasi gizi mikro. Program untuk mencegah dan mengendalikan defisiensi mikronutrien harus dilanjutkan dengan memberikan layanan rutin untuk remaja putri, ibu hamil, dan juga balita. Ya. Namun pemberian suplementasi massal yang direncanakan seperti pemberian vitamin A dan juga obat cacing harus ditunda dan direncanakan jika keadaan telah memungkinkan. Ya, ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang semakin tinggi risikonya apabila kita melakukan pengumpulan massa. Ya. Kemudian pemberian makanan bergizi anak sekolah. Ketika sekolah ditutup, edukasi tetap harus diberikan kepada guru, orang tua, dan anak-anak tentang pentingnya pangan yang aman dan sehat, kebersihan, aktivitas fisik untuk anak usia sekolah. Nah, jika memungkinkan, program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah harus dilanjutkan dengan menggunakan alternatif lain, misalnya dengan transfer tunai, distribusi bahan pangan, atau pengiriman makanan ke rumah anak tersebut. Badan di tingkat dunia ya ada FAO, WHO, ya UNICEF dan juga lain sebagainya. Itu adalah beberapa kebijakan yang dirumuskan untuk menghadapi masa pandemi COVID-19. Baik, itu materi kita terkait dengan ketahanan pangan dan juga kebijakan pangan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.